Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pemuda-pemudi serta anak-anak sekolah minggu yang hadir pada ibadah saat ini. Baiklah, kita akan membacakan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari Filipi 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Filipi 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Jika ibu bapak, saudara-saudari sekalian sudah mendapatkan pembacaan kita, baiklah pada saat ini saya akan membacakannya untuk ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekian ibu bapak, saudara-saudari sekalian, pemuda-pemudi serta anak-anak sekolah minggu yang hadir pada saat ini. Shalom untuk kita sekalian. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah ibu bapak, saudara-saudari sekalian, puji syukur di masa pandemi COVID-19 ini kita masih boleh bersekutu, beribadah, memuji akan kebesaran nama Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, meskipun sekarang kita berada di masa pandemi COVID-19, namun hal itu jangan mengurangkan rasa syukur kita kepada Allah Tritunggal, karena Dia begitu mengasihi kita sehingga meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih terjaga, Dia masih menuntun kita, menyertai kita, memberikan kita kesehatan, memberkati kita dalam ekonomi, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, senang saat ini saya diberikan kesempatan untuk bisa memimpin ibadah KKR pada saat ini. Dan tentunya saya percaya bahwa Allah akan mengutus Roh Kudus kepada kita sekalian, agar ketika kita selesai mendengar firman Tuhan, ketika kita selesai merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan pulang dengan terberkati. Kita akan pulang dengan mujizat perubahan yang diberikan oleh Allah melalui tuntunan Roh Kudus. Adakah amin, saudara? Amin. Baiklah saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata, apa saja yang kamu ucapkan dengan percaya, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Itu dapat kita baca dalam Matius 21 ayat 21. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, kalau orang cuma ikut ibadah lantaran terpaksa, orang ikut ibadah lantaran silaturahmi, atau sebagai pemuda-pemudi cuma ikut pak cowok pak cewek, otomatis ketika orang selesai dari ibadah, orang tidak akan masih diberkati, orang
tidak ada guna ikut ibadah. Mari coba kalau orang datang di tempat ini, orang beribadah, orang bersekutu, orang memuji, membesarkan nama Tuhan, pasti saya yakin saudara bahwa selesai ibadah di sini kita akan merasa diberkati, kita akan pulang dengan penuh sukacita. Ada amin saudara? Amin. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, pemuda-pemudi serta anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti mempunyai idola yang kita idolakan. Setiap kita pasti sangat mengagumi entah itu pemain film, entah itu tokoh fiksi, entah itu pemain bola, dan masih banyak lagi. Nah, sosok Niki Ardila, siapa yang tidak kenal dengan penyanyi cantik, dengan penyanyi yang mempunyai suara merdu, dengan paras yang cantik? Siapa yang tidak kenal dia? Pasti om adik opa, papa mama di sini yang dia remaja atau pemuda tahun 80-an pasti kenalkan dengan dia ini. Bahkan sampai sekarang DP lagu-lagu pasti terus jaga dengarkan, apalagi yang suka dengar lagu nostalgia. Nah, kemudian siapa yang tidak kenal dengan ketiga sosok pemain film Warkop DKI yang masih orang boni sampai sekarang, yang masih orang nonton sampai sekarang? Sosok almarhum Wahyu Sardono, sosok almarhum Kasino Hadiwibowo, dan juga sosok Indroyo Kusumonegoro. Nah, mereka bertiga ini merupakan tokoh pemain film atau serial televisi yang bernama Warkop DKI. Orang bersama kan sampai sekarang orang jaga nonton, orang jaga boni, meskipun itu hanya melalui online kan. Nah, mereka bertiga ini menjadi mereka bertiga menjadi mempunyai banyak idola karena keahlian mereka dalam bermain film, di mana mereka jago, di mana ketika kita menonton serial televisi Warkop DKI ini, setiap kita pasti akan tertawa. Benar kan ibu bapak saudara-saudara sekalian? Benar. Setiap kita pasti akan tertawa ketika mereka bertiga beraksi di film Warkop DKI ini. Mereka bertiga pasti akan selalu membuat kita tertawa ketika kita menonton serial mereka ini. Nah, berkat keahlian mereka mempunyai banyak idola. Bahkan sampai-sampai kita sempat search di Google bahwa ada anak-anak muda yang saking idolanya, saking mengidolakan entah itu Dono, entah itu Kasino, entah itu Indro, mereka mengikuti mereka mengikuti gaya rambut dari mereka bertiga ini, dan dari salah satu antara mereka bertiga ini, saking idolanya mereka mengikuti gaya dari salah satu ketiga pemain serial Warkop DKI ini. Nah, yang kemudian, pemuda-pemudi pasti sangat tahu dengan kedua tokoh yang akan saya sebut saat ini. Ya, Uchiha Sasuke dan Uzumaki Naruto. Nah, ini pasti tidak asing kan for terampe pemuda-pemudi, terampe anak-anak, atau bahkan ibu bapak atau papa yang sering orang sebut dengan papa mama muda. Nah, Uchiha Sasuke dan Uzumaki Naruto ini sangat asing bagi orang pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu sekalian, karena mereka berdua ini mencuri perhatian pemuda-pemudi anak-anak dari film anime yang diperankan mereka berdua ini. Anime Naruto ini banyak digemari atau banyak disukai karena film ini mengajarkan banyak nilai-nilai kehidupan, di mana ketika kita menonton anime Naruto, kita bisa belajar tentang nilai kehidupan, orang bisa belajar tentang
bagaimana ketika orang gagal, harus berusaha lagi, bagaimana ketika orang mempunyai mimpi, kita harus bekerja, bukan hanya sekedar mempunyai mimpi saja, tapi tidak mengejar mimpi tersebut dengan tindakan. Nah, meskipun mereka berdua hanya sebatas tokoh fiksi atau tokoh anime, Uchiha Sasuke dan Uzumaki Naruto ini mempunyai banyak sekali idola. Bukan hanya banyak, tapi banyak sekali yang mengidolakan Uchiha Sasuke dan Uzumaki Naruto. Dimana kalau tidak salah tahun 2015-2016 itu di kampung saya, di Tagulandang, saking idola mereka kepada Uchiha Sasuke, mereka mengikuti gaya rambut dari Uchiha Sasuke, mereka mengikuti rambut dari Uzumaki Naruto ini. Saking idolanya mereka terhadap tokoh anime tersebut. Bahkan tidak sampai di situ saja. Bulan lalu anime Naruto ini mereka mengeluarkan cerita bahwa tokoh utama dari anime Naruto ini akan mati, yaitu Uzumaki Naruto. Dimana bulan lalu itu di media sosial itu banyak yang menangis, banyak yang berstatus sedih, banyak yang berstatus kenapa penulis anime ini rela untuk membuat karakter utama dari anime ini mati. Bahkan ada sampai saya lihat di studio Wina saya itu dan juga di YouTube ada perempuan yang sempat menangis karena mereka mengetahui bahwa atau mendengar komik Naruto bahwa Naruto akan mati. Nah, pasti ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemuda-pemudi serta sekolah minggu pasti berpikir bahwa siapa sampai kita sebut-sebut tokoh-tokoh tadi, mulai dari tokoh Niki Ardilla, Warkop DKI sampai bahkan tokoh anime Uzumaki Naruto dan juga Uchiha Sasuke ini. Nah, ibu bapak saudara sekalian, kata idola. Nah, kata inilah yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata idola ini memiliki arti bahwa seseorang yang menjadikan orang lain sebagai pujaan atau favorit bagi dia. Nah, dengan adanya satu atau dua tokoh idola yang kita jadikan idola, itu secara tidak sadar bahwa kita pasti akan meniru baik gaya rambut, baik gaya bercerita, baik gaya berjalan dari tokoh yang kita idolakan tersebut. Seperti contoh tadi, saking idolanya teman saya di kampung bahwa mereka meniru gaya rambut dari kedua tokoh anime tersebut. Nah, inilah yang menjadi alasan saya bahwa kata idola ini akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Jangan salah bahwa banyak muda-mudi yang kehidupannya itu atau karakternya itu berubah menjadi buruk karena mereka salah mengidolakan seseorang. Semacam contoh, ketika kita mengidolakan pencuri, secara tidak sadar, saking idolanya kita kepada pencuri, pasti suatu saat kita akan mengikuti pola hidup ataupun kelakuan yang dilakukan oleh si pencuri itu. Nah, seseorang yang bisa kita jadikan idola dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan saja pemain film, bukan saja dari artis, penyanyi atau bahkan pemain bola, tetapi bisa saja dalam kehidupan kita itu mengidolakan teman-teman kita, keluarga kita, kerabat kita, atau bahkan seseorang terkenal dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Nah, melalui pembacaan kita pada saat ini, Filipi pasal 2 ayat 11 ini, Paulus menekankan dan mengingatkan kepada jemaat Filipi dan kepada kita sekalian bahwa siapa yang seharusnya menjadi idola dan teladan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, yaitu Yesus Kristus. Dan keteladanan dari sang idola itu harus nampak
dalam kehidupan kita sehari-hari, harus nampak dalam realitas kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama kita. Lantas, apa yang harus kita teladani? Apa yang harus kita tiru dari Yesus, sang idola dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ditekankan atau yang diharuskan oleh Paulus dalam pembacaan kita saat ini? Mari kita lihat dalam ayatnya yang pertama, Filipi 2 ayatnya yang pertama. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghakiman kasih, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dan melalui ayat ini, Paulus mau memberitahu kepada kita bahwa kehidupan umat Allah itu tidak lepas dari pengamatan orang lain. Banyak orang di luar sana, entah itu yang berbeda aliran, denominasi gereja, entah itu yang berbeda agama, itu selalu memperhatikan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mereka tidak memandang seberapa besar gereja kita, mereka tidak memandang seberapa kaya kehidupan kita, mereka tidak memandang seberapa banyak orang yang menjadi Kristen, tapi mereka mau melihat dalam kehidupan kita bahwa mereka mau melihat dalam kehidupan kita apa yang Yesus perbuat dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus perbuat dalam kehidupan kita sebagai sang idola, sebagai raja dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, apabila kita tidak mengidolakan Yesus Kristus dan kita tidak meneladani karakter sifat dari Yesus sang idola ini, maka mustahil orang-orang yang mengamati kehidupan kita sebagai orang Kristen akan mengetahui siapa Yesus Kristus ini dengan benar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pemuda-pemudi serta anak-anak sekolah minggu yang hadir pada saat ini, dalam pasal sebelumnya atau pasal Filipi pasal 1 ayat yang ke-27, Paulus menekankan bahwa hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat di Filipi merupakan salah satu jemaat yang sangat dekat dengan Paulus. Jemaat Filipi merupakan salah satu jemaat yang dikasihi Paulus, di mana kita bisa melihat bahasa pembuka atau kalimat pembuka dalam surat Filipi ini, bahasa atau gaya bahasa yang digunakan Paulus menggunakan gaya bahasa yang bisa kita lihat bahwa bagaimana kedekatan Paulus dengan jemaat ini, betapa Paulus mengasihani jemaat di Filipi ini. Namun bukan artinya bahwa jemaat Filipi ini tidak memiliki pergumulan. Seperti kata tulisan saya bahwa surat dalam Perjanjian Baru berbeda dengan surat-surat pada umumnya. Surat-surat Perjanjian Baru ditulis dan dialamatkan karena adanya suatu permasalahan di alamat surat tersebut. Dan pergumulan yang ada di jemaat Filipi ialah adanya sifat kesombongan, sifat ketamakan, sifat mengutamakan kepentingan diri sendiri. Dan Paulus melalui ayat ini mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk sadar siapa mereka dan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai tugas dan panggilan sebagai gereja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, melalui ayat yang pertama ini, sudahkah kita merefleksikannya dengan baik? Apabila kita menjawab ya, maka akan timbul lagi pertanyaan, sudahkah kita membagikannya kepada orang lain? Maka dari itu, Paulus melanjutkan pada ayat yang kedua hingga yang ketiga. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, apabila saya dan saudara-saudari sekalian adalah benar-benar mengidolakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari,
maka sikap dan pikiran kita seharusnya seperti sang idola. Sikap dan kehidupan kita seharusnya seperti Yesus Kristus pada pembacaan kita saat ini. Dan inilah yang menjadi inti khotbah kita pada malam hari ini. Sesungguhnya perbuatan kita sebagai jemaat Tuhan bukan diukur seberapa banyak uang kita, seberapa banyak aktif dalam pelayanan kita, seberapa banyak kita bersumbangsi dalam pembangunan gereja, tetapi perbuatan kita sebagai jemaat adalah sebagaimana kita mau menjadikan Kristus sebagai idola, sebagai raja dalam kehidupan kita. Untuk itu pada ayat yang kelima, Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Lantas, pikiran dan perasaan yang bagaimana yang harus kita teladani dari Kristus sang idola tersebut? Mari kita baca ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus melakukan itu semua hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Yesus mau taat sampai mati hanya untuk berkenan pada hati Bapa di surga. Dan inilah pikiran dan perasaan Kristus, yaitu kemauan untuk melakukan apa yang tidak harus dilakukan hanya karena ingin taat kepada kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, namun terkadang kita tidak meneladankan pikiran dan perasaan Kristus karena kita tidak mengidolakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih mengidolakan penyanyi, kita lebih mengidolakan pemain film, kita lebih mengidolakan tokoh fiksi, sehingga melalui kehidupan kita sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari dan juga dalam realitas kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial, kita tidak seperti Yesus sebagai sang idola kita dalam hidup yang seharusnya menjadi idola dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, namun terkadang tanpa kita sadari kita menjadikan Pontius Pilatus idola dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bersama bahwa ketika Yesus dibawa ke hadapannya, oleh orang-orang Yahudi saat itu, Pilatus yang saat itu yang mempunyai kekuasaan menentukan apakah seseorang itu dihukum atau tidak, dia malah memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia sudah tahu bahwa tidak ada kesalahan yang didapati dalam pribadi Yesus, namun hanya karena tahta, hanya karena harta, dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang-orang Yahudi yang mana mereka ingin menyalibkan Yesus Kristus. Dan inilah yang seringkali kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang so tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari melalui Roh Kudus, namun demi kepentingan diri sendiri, demi kenyamanan, dan tidak mau menderita atau tidak mau seperti yang Yesus ingin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berbuat apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat kehidupan kita bahagia di dunia ini. Untuk itu, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, di masa new normal ini dan juga di masa Adventus, di masa-masa penantian akan kelahiran Yesus Kristus, hal yang perlu kita renungkan ialah, sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai sang idola dalam kehidupan kita sekalian? Sudahkah kita mencerminkan pikiran dan perasaan Yesus
di kala minggu-minggu Adventus ini. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, mari jadikan Yesus sebagai sang idola dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Yesus adalah idola yang sempurna. Sebab di dalam Dia kita akan belajar untuk menaati kehendak Allah. Sebab di dalam Yesus kita akan belajar untuk merendahkan diri dan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Dan di dalam Kristus juga kita akan belajar melayani dengan ketulusan hati. Mari jadikan Yesus sebagai idola dalam sisa waktu kehidupan kita di muka bumi ini. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus senantiasa mencintai dan menyayangi kehidupan kita sekalian. Terpujilah Allah Tritunggal.